Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang teori bumi bulat versus teori bumi datar. Yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Asrofi NIM 04 dan Taruna Ruti Dermawan NIM 14 dan Angga Khairu Sidik NIM belakang 36. Langsung saja menuju ke materi tentang teori bumi bulat versus teori bumi datar. Kajian sejarah dan teori bumi datar. Nah, pada periode awal Mesir dan Mesopotamia menganggap bumi digambarkan sebagai piringan yang datar yang mengambang di laut. Beberapa filsuf pra-Sokrates percaya bahwa bumi itu datar. Yang pertama, Thales sekitar 550 sebelum Masehi berpendapat bahwa bumi datar mengambang di air seperti log. Yang kedua, Anaximander sekitar 550 sebelum Masehi meyakini bentuk bumi adalah silinder pendek dengan datar melingkar atas yang tetap stabil karena itu jarak yang sama dari segala sesuatu. Nah, ini bisa dilihat peta bumi datar oleh Anaximander. Yang selanjutnya, Xenophanes dari 500 sebelum Masehi menganggap bahwa bumi itu datar dengan sisi atas yang menyentuh udara dan sisi bawah tanpa batas. Dan selanjutnya Anaxagoras 400 sebelum Masehi sepakat bahwa bumi itu datar, dan Archelaus muridnya percaya bahwa bumi datar tertekan di tengah seperti cawan. Yang selanjutnya, sejarawan Hastatius dari Miletus juga percaya bumi itu datar dan dikelilingi oleh air. Dalam pandangan Jepang kuno, di dunia itu datar dan lahan kering melayang seperti minyak di atas air. Di Cina kuno, kepercayaan yang berlaku adalah bahwa bentuk bumi itu datar dan persegi, sedangkan langit itu bulat. Hipotesis modern yang mendukung teori bumi datar dicetuskan oleh seorang penemu asal Inggris, Samuel Rowbotham, antara tahun 1816 sampai 1884. Rowbotham mempublikasikan sebuah pamflet 16 halaman yang kemudian ia kembangkan menjadi sebuah buku setebal 430 halaman berjudul Earth Not a Globe, yang menguraikan pandangannya. Berdasarkan sistem Rowbotham yang disebut astronomi zetetis, bumi adalah sebuah cakram datar yang berpusat di kutub utara dan dikelilingi oleh dinding es Antartika, sementara matahari dan bulan berjarak sekitar 4.800 km atau 3.000 mil dan kosmos berjarak 5.000 km atau 3.100 mil di atas bumi. Pada tahun 1956, Samuel Shenton mendirikan International Flat Earth Society sebagai organisasi penerus dari Universal Zetetic Society. Tidak lama setelah pendirian Flat Earth Society, satelit buatan pertama berhasil diluncurkan. Organisasi ini juga berpendapat bahwa pendaratan Apollo di bulan adalah palsu, dilakukan oleh Hollywood dan didasarkan pada naskah buatan Arthur C. Clarke. Nah, ini adalah pendapat-pendapat di zaman dahulu sebelum Masehi ya. Mereka berpendapat akan tapi belum bisa membuktikan secara ilmiah bahwa bumi itu datar ya, jadi mereka hanya berpendapat seperti itu. Dan selanjutnya yaitu model bumi terkini yang dibuat oleh Flat Earth Society memperlihatkan bahwa bumi berbentuk cakram dengan kutub utara sebagai pusatnya, sedangkan kutub selatan merupakan dinding es di pinggiran bumi. Menurut model ini, matahari dan bulan masing-masing berdiameter 52 km atau 32 mil. Kaum Flat Earth (FE) atau Flat Earth mengajukan beberapa klaim yang digunakan untuk membuktikan bahwa bumi datar merupakan sebuah realita, bukan sebuah konspirasi. Nah, berikut ini klaim-klaim yang diajukan oleh FE dalam mempertahankan teorinya. Nah, mulai ini sudah sedikit mulai dibuktikan melalui
ilmu-ilmu. Di antaranya adalah ini. Klaim pertama, FE menganggap bahwa bumi tidak memiliki lengkungan melainkan datar. Klaim ini didasarkan pada penelitian Samuel Robotham di Sungai Norwood di Inggris pada tahun 1838. Percobaan yang dilakukan ini ialah untuk membuktikan apakah bentuk bumi bulat seperti bola, juga untuk menentukan di mana batas jarak lengkung bumi. Jika banyak pendapat para ahli yang mengungkapkan total luas lingkaran bumi ialah 25.000 mil, maka hitungan secara matematis jika total luas lingkaran bumi ialah 25.000 mil, seharusnya pada jarak kurang lebih 6 mil atau 9,7 km sudah bisa melihat lengkungan. Akan tapi Samuel Robotham ini mencoba melihat kapal dengan tinggi 5 kaki dengan menggunakan teleskop yang dia didirikan setinggi 8 inci, kemudian ditaruh di atas air Sungai Bedford. Dengan begitu kapal tersebut sudah melewati jarak lebih dari 6 mil atau 9,7 km, namun dia masih bisa melihat dengan jelas kapal tersebut dengan teleskopnya. Maka Samuel Robotham menganggap bahwa bumi itu datar dengan pembuktian-pembuktian tersebut. Yang selanjutnya adalah klaim kedua dari FE menganggap bahwa bumi itu berbentuk seperti piring dengan kutub utara berada di tengah atau pusatnya, dan bagian pinggirnya adalah dinding es tebal yang mengelilingi bumi sehingga tidak teori gravitasi berlaku dalam model ini. Kaum FE menganggap bahwa universal acceleration merupakan teori gravitasi dalam model FE. Argumen kaum FE untuk klaim kedua dengan menjelaskan bahwa fenomena yang kita amati setiap hari saat jatuh saat ini dibuktikan dalam fisika modern dengan apa yang disebut prinsip ekuivalen. Nah, jadi untuk klaim kedua, untuk FE menganggap tidak percaya akan adanya gravitasi. Ya. Yang selanjutnya, klaim ketiga, kaum FE menganggap bahwa matahari adalah bola berputar. Ia memiliki diameter 32 mil dan terletak sekitar 3.000 mil di atas permukaan bumi. Matahari bergerak berputar mengelilingi kutub utara. Jika matahari menjauhi kutub utara, maka terjadi musim dingin di belahan bumi utara. Sebaliknya, musim panas terjadi di sebelah bumi selatan. Yang selanjutnya, berdasarkan argumen tersebut, peristiwa solstice musim panas dan musim dingin baik di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan tidak disebabkan oleh revolusi bumi mengelilingi matahari, namun justru matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Klaim-klaim di atas menggambarkan bahwa kaum FE begitu yakin bahwa bumi datar merupakan kebenaran sains. Klaim FE yang melibatkan entitas yang unobservable, yaitu klaim kedua, kaum FE tidak meyakini adanya hukum gravitasi universal. Entitas gravitasi ini merupakan entitas yang tidak dapat kita amati secara langsung. Nah, bisa dibaca secara matematis dan seterusnya ini ya. F adalah gaya tarik Newton, M1 dan M2 adalah massa benda, R adalah jarak kedua benda yang diukur dari masing-masing pusat massa, G adalah konstanta universal. Hukum ini disebut pula hukum interaksi massa. Hukum gravitasi universal yang tidak diyakini oleh kaum FE justru mampu memprediksi berbagai perilaku objek dalam dunia yang dapat kita amati. Seperti yang kita ketahui bahwa semua benda di belahan bumi manapun memiliki percepatan gravitasi yang konstan, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Jika berada tepat di atas permukaan laut, kalau seandainya bumi berbentuk datar seperti yang dipostulatkan oleh kaum FE, nilai percepatan gravitasi akan berubah seiring berubahnya jarak benda ke pusat bumi. Selain itu, hukum gravitasi Newton juga mampu pergerakan benda langit dalam tata surya. Matahari dan planet-planet juga saling tarik-menarik satu sama lain karena masing-masing memiliki massa. Nah, sebagai efek dari pergerakan ini, maka seolah-olah akan timbul suatu gaya pengimbang yang menetralisir gaya tarik bumi. Gaya pengimbang ini biasa disebut sebagai gaya sentrifugal. Wujud nyata dari gaya ini adalah sama seperti ketika kita duduk di dalam mobil. Nah, argumen tersebut dapat mematahkan klaim kedua kaum FE yang menyebutkan bahwa matahari adalah bola berputar. Ia memiliki diameter 22 mil dan terletak di sekitar
dan terletak sekitar 3000 mil di atas permukaan bumi. Cahaya matahari terbatas pada area melingkar. Cahaya di atas bumi seperti cahaya mercusuar terbatas pada area melingkar yang terbatas di sekitarnya. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, akan diteruskan oleh presentator selanjutnya. Kajian sejarah dan teori bumi bulat. Teori bumi berbentuk bulat sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Aristoteles 330 sebelum Masehi, kemudian Pythagoras 500 sebelum Masehi. Mengikuti jejak Aristoteles yang menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat. Ptolemy mengumpulkan daftar pengamatan ekstensif yang menunjukkan bahwa bumi berbentuk bola. Ptolemy menyatakan bahwa bumi berada di pusat alam semesta. Bulan mengelilingi bumi dalam orbit paling dekat, sedangkan bintang-bintang berada pada orbit paling jauh. Teori bumi bulat kemudian dibuktikan oleh ilmuwan yang bernama Eratosthenes 276 sebelum Masehi sampai 194 sebelum Masehi. Metode Eratosthenes yang mengukur jari-jari bumi dan keliling bumi menggunakan logika matematika dalam menunjukkan bahwa bumi bulat dianggap sebagai realita. Realita bumi berbentuk bulat menyerupai bola dapat digambarkan dengan logika matematika, sehingga Eratosthenes mampu mengestimasikan keliling bumi sekitar 46.000 km, hanya 15% lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Di sini kita lihat ada gambar menunjukkan bahwa perhitungan keliling yang dilakukan oleh Eratosthenes. Yang selanjutnya itu Christopher Columbus 1451 sampai 1506. Lahir 1441 di Italia. Dia memimpin pelayaran dari Laut Spanyol ke Laut Samudra Atlantik dan menemukan Amerika di tahun 1492 dan meninggal 20 Mei 1506. Christopher Columbus melakukan penjelajahan ini semata-mata untuk membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat seperti yang ia percayai. Lalu yang selanjutnya Claudius Ptolemeus, ahli astronomi asal Yunani. Ini sempat menggemparkan dunia dengan pernyataannya terkait bentuk bumi. Dia mengatakan bahwa bentuk bumi itu adalah bulat. Lalu ada Galileo Galilei, ahli astronom, filsuf dan fisikawan, memiliki peran besar bagi ilmu pengetahuan, di antaranya apa yang dikenal saat ini dengan teleskop mengenai perbintangan yang ia temukan di awal tahun 1600. Pernyataan yang membuat ia dikecam gereja adalah matahari adalah pusat galaksi, yang kedua bumi bukanlah pusat tata surya. Lalu ada Hidayat, bahwa bumi bulat dan permukaannya melengkung dapat dibuktikan dengan kenyataan-kenyataan seperti kita mengamati pada waktu matahari terbenam, awan dan gunung yang tinggi di atas kita masih kelihatan terang, artinya masih mendapat sinar matahari. Hal ini hanya mungkin bila di permukaan bumi melengkung. Lalu bukti sejarah yang menyatakan jika kita berlayar terus ke satu arah, maka kita akan tiba kembali di tempat semula, sebagaimana dilakukan oleh Magelhaens tahun 1522. Mengenai kajian sejarah teori bumi datar dan kajian sejarah teori bumi bulat, di mana para pemikir bumi datar itu meyakini bahwa bentuk bumi itu seperti piringan, sedangkan para pemikir teori bumi bulat itu meyakini bahwa bentuk bumi yang sebenarnya adalah berbentuk seperti bola. Nah, bagaimana pandangan Islam dan ilmu pengetahuan mengenai bentuk bumi yang sebenarnya? Nah, menurut Falter, pendukung bumi datar yang dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan dalam tahun 2016, para Falter mengemukakan 7 teori yang menjadi pendukung mereka. Yang pertama yaitu pencetus bumi bulat bukanlah Galileo, karena Galileo sendiri telah mengakui gagalnya teori heliocentrisnya saat tidak berhasil memecahkan Salter plug. Kemudian yaitu yang kedua, teori gaya gravitasi sudah tidak relevan dan diganti dengan teori elektromagnetik. Nah, menurut pandangan Falter atau pendukung bumi datar, benda-benda langit berputar pada jalurnya karena pengaruh medan magnet bumi, sehingga bumi menjadi pusat tata surya.
mereka berpendapat juga jika adanya gaya gravitasi, mengapa balon bisa terbang? Jika karena berat massa yang mempengaruhi, mengapa benda langit seperti bulan tidak juga jatuh ke bumi? Yang lain ketiga adalah bumi memiliki kubah langit dan dinding bumi yang tidak dapat ditembus. Mereka berpendapat bahwa bumi memiliki dinding dan kubah tak kasat mata, sedangkan untuk dinding bumi, Walter berpendapat bahwa dinding bumi seperti nyata adalah dinding salju di Antartika. Nah, di sini juga mereka meyakini bahwa pandangan bahwa jika bumi datar maka akan ada ujung dari bumi itu sendiri. Yang keempat adalah kutub utara sebagai pusat bumi. Terbang dari timur ke barat akan kembali ke tempat semula. Mereka meyakini bahwa jika manusia mencoba melintasi Antartika antara kutub selatan, sedangkan untuk kutub utara sudah mereka lintasi. Yang kelima adalah reaksi bintang tidak akan berubah. Mereka berpendapat jika bumi bergerak mengelilingi matahari, maka formasi reaksi bintang tidak akan berubah. Hanya saja ada satu reaksi bintang yang tidak berputar, yaitu reaksi bintang utara yang letaknya tepat di kutub utara itu sendiri sebagai pusat bumi. Yang keenam adalah ukuran matahari lebih kecil dari jarak lebih dekat. Nah, siang dan malam terjadi seperti putaran yin dan yang dalam filosofi Cina. Begitupun dengan jarak antara matahari, jika semakin dekat adalah semakin kecil. Kemudian 7 adalah teori bumi datar tidak berfilisasi dengan agama apapun, tetapi meyakini sang pencipta. Para aktivis Walter berpandang bahwa mereka bekerja berdasarkan eksperimen ilmiah dari berbagai latar belakang agama. Nah, tak kalah dengan pernyataan bumi datar yang menyertai teori pembuktian dalam tulisan Okti bahwa bumi bulat juga disertai dengan teori dan bukti yang menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Di antaranya yang pertama yaitu foto bumi dari Apollo 17. Nah, pada tanggal 17 Desember 1972, tim Apollo 17 memotret gambar bumi dari luar angkasa dan hasilnya terbukti bahwa bentuk bumi itu adalah bulat. Kemudian yang kedua adalah pergeseran bintang. Ya, jika kita amati atau kita perhatikan, maka bintang bergeser dari tempatnya. Contohnya saja ketika kita melihat reaksi bintang Orion, yang ketika kita bergerak ke arah utara atau selatan, maka reaksi bintang Orion akan terbalik di langit belahan bumi selatan. Kemudian ada penjelajah Frednet Magellan. Nah, tokoh Frednet menjelajahi bumi ke arah barat, kemudian diakhiri pelayaran ia kembali ke titik semula pelayarannya. Nah, ini membuktikan bahwa dia itu melayar dari bumi arah barat, kemudian ia memutari bumi dan kembali ke titik awalnya. Kemudian adalah kaki langit. Kita dapat membuktikan bumi bulat saat berada di danau tepi di kaki langit. Contohnya saja di danau Magellan, Amerika Serikat. Ketika kita berada di sana, gedung pencakar langit di kota Chicago hanya terlihat bagian atasnya saja. Mengapa hal tersebut? Karena hal tersebut terjadi karena bentuk bumi itu berbentuk bulat, bukanlah datar. Yang kelima adalah ketinggian matahari. Saat kita menjauhi garis ekuator, maka matahari akan terlihat berpindah posisi yang lebih rendah. Hal ini membuktikan bahwa adanya lengkungan di bumi yang menyerupai berbentuk bola. Nah, kemudian adalah gerhana bulan. Bayangan bumi akan terlihat melengkung ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat seperti bola. Ketujuh adalah seluruh planet berbentuk bulat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa planet-planet yang ada di alam semesta ini berbentuk bulat, maka logikanya jika planet lain berbentuk bulat, maka bumi pastilah berbentuk bulat juga, karena bumi adalah salah satu dari planet di tata surya. Kemudian adalah perbedaan zona waktu.
Seperti yang kita ketahui, perbedaan zona waktu terjadi di setiap wilayah, baik di bagian barat, tengah, maupun selatan. Contohnya saja di Indonesia. Semakin besar jauh antar wilayah, maka semakin besar perbedaan waktu yang terjadi. Matahari bergerak dari satu ujung bumi kemudian ke ujung yang lainnya. Jika berbentuk datar, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi perbedaan zona waktu. Nah, selain pernyataan di atas, ada pendapat menurut YouTube kok bisa ya? Yang berjudul apa yang terjadi jika bumi bulat? Di mana tadi bumi datar? Tadi dijelaskan di bumi datar mereka tidak meyakini adanya gaya gravitasi dan menggantinya sebagai gaya elektromagnetik. Nah, bagaimana jika bumi itu tidak ada gravitasi? Maka yang terjadi adalah benda-benda akan melayang-layang di atmosfer. Seperti kita ketahui, gaya gravitasi itu adalah gaya di mana benda-benda itu ditarik ke arah pusat bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, maka benda-benda akan melayang-layang. Langit akan menjadi gelap, tidak ada cuaca, tidak ada oksigen, sinar matahari langsung menyerang ke bumi, dan akhirnya tidak akan ada kehidupan di muka bumi. Namun, jika masih ada gaya gravitasi, maka yang akan terjadi di bumi datar adalah orang-orang yang tinggal di ujung bumi akan kerepotan karena semakin ke ujung, daya tarik gravitasi akan membawa benda-benda ke pusat bumi. Efeknya manusia yang tinggal di bagian tengah bumi akan merasa baik-baik saja, tetapi semakin ke ujung akan semakin berat seperti mendaki gunung. Bangunan-bangunan pun akan miring ke arah pusat bumi. Benda-benda baik benda-benda mati maupun benda-benda hidup lainnya. Serta jika bumi datar, maka akan tidak akan ada zona waktu. Bintang di langit akan terlihat sama, tidak ada pergantian musim, dan masih banyak hal lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa teori bumi datar itu sendiri sulit dibuktikan. Kemudian menurut para ulama Islam, salah satunya yaitu Imam Ibnu Hamzah dalam Al-Fisal fil Minal wal Nihal bab 2 halaman 97, ia menjelaskan pasalnya tentang penjelasan bumi bulat. Nah, di situ tidak ada satupun dari ulama kaum muslim manapun yang mengingkari bahwa bumi itu bentuknya bulat, dan tidak dijumpai bantahan atau satu kata pun dari salah seorang dari mereka. Bahkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Hadis telah menguatkan tentang bulatnya bentuk bumi. Ya, dalam tafsir Jalani ketika menafsirkan ayat Al-Ghasyiyah ayat 20 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal idal ardi fasutihat. Nah, yang artinya dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dijelaskan bahwa zahir ayat bumi itu adalah sutihat, menunjukkan bumi itu adalah sutiyah yang berarti bulat. Dalam tafsir lain dijelaskan makna sutihat zahirnya merujuk bahwa bumi itu datar, dan dijelaskan oleh ulama, bukan bulat sebagaimana dikatakan oleh ahli astronomi. Dalam buku Syekh Abdul Karim Al-Hamid menuliskan, adapun firman Allah pada surat Al-Ghasyiyah ayat 20 artinya dan bumi bagaimana dihamparkan. Ayat ini sama sekali tidak merujuk bahwa bumi itu datar, karena sebuah benda yang bulat kalau semakin besar maka akan semakin tidak terlihat bulatnya dan akan nampak seperti datar. Nah, di sini Allah membuat bumi sebagaimana hamparan yang luas. Nah, di sini Allah membuat bumi sebagaimana hamparan yang luas, remah kehidupan manusia dan berbagai makhluknya. Dengan langit sebagai atap, bumi merupakan hamparan luas karena meski bentuknya mendekati bundar seperti bola, tetapi karena sangat besar dibandingkan ukuran manusia, maka permukaan akan tampak datar dan luas terhampar.
Contohnya saja seperti ketika kita melihat sebuah kapal yang berlayar di laut. Semakin jauh maka kapal akan terlihat semakin kecil dan lama-kelamaan akan menghilang dari horizonnya. Itu berarti akan menjelaskan bahwa bumi itu bentuknya bulat, walaupun ukurannya itu besar sehingga terlihat seperti hamparan atau datar. Kemudian Syekh Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz berpendapat bahwa matahari mengelilingi bumi, dan penjelasan dalil dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Syekh Utsaimin menjelaskan, pendapat kami, matahari yang mengelilingi bumi sehingga terjadi pergantian siang dan malam. Kami berpegang teguh dalam zahir Al-Quran dan As-Sunnah bahwa matahari itu yang benar-benar mengelilingi bumi. Syekh bin Baz juga menafikan bahwa bumi berputar, yaitu mengelilingi bumi, berarti matahari yang berputar mengelilingi agar terjadi siang dan matahari. Ia berkata, adapun perputaran bumi maka aku ingkari, dan aku telah jelaskan dalil tidak benarnya perputaran bumi tersebut. Dari ungkapan di atas tidak hanya menjelaskan mengenai bentuk bumi saja, tetapi juga proses terbit dan terbenamnya matahari. Ketika terbenam, misalkan kita kenal dengan maghrib ya, proses di mana perubahan secara perlahan-lahan dari siang menuju malam. Begitu juga sebaliknya, yang bukan disebabkan oleh gerakan matahari mengelilingi bumi, melainkan oleh gerakan rotasi bola bumi itu sendiri. Berdasarkan dari argumen-argumen atau pendapat-pendapat di atas, baik ditelaah dari sisi ilmu pengetahuan dan merujuk pada sisi dari Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Hadis Nabi Muhammad SAW, ketika ditafsir dari sisi lain oleh ulama yang berbeda, maka akan berbeda pula tafsiran tentang bentuk bumi. Pendapat ini juga diperjelas dengan temuan foto bentuk bumi dari tim Apollo 17, penalaran dari sisi sains dan agama, serta dalam Kementerian Agama RI berpendapat bahwa bentuk bumi ini lebih kepada berbentuk bola. Dengan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dari uraian-uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya bumi itu bentuknya bulat baik dinukil dari sisi sains maupun Al-Quran, Al-Sunnah, namun perlunya pemahaman yang mendalam agar dapat membuktikan dan memahaminya. Seperti itu yang mungkin yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kelompok kami, baik tutur kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.